Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa memenuhi hidup kita dengan berlimpah-limpah. Di awal renungan ini, saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung dengan Bijaksana Channel. Semoga saudara mendapat berkat firman Tuhan yang menjadi rema dalam hati saudara. Baiklah, mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Engkau bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan rancangan-Mu bagi kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau terlebih dahulu mencari Engkau dengan penuh kerinduan. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, meskipun Daud adalah seorang manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya, namun Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Bahkan akhir hidup Daud juga mengajarkan sesuatu kepada kita. Mari kita baca ayat Alkitab dalam 2 Samuel 23 ayat 1. Demikian tertulis. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Dalam akhir hidup tentang Daud, dia dicatat bukan sebagai seorang raja Israel yang terkenal dengan segala pencapaian dan prestasinya, melainkan sebagai seorang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah, dan pemazmur yang disenangi. 3 hal ini adalah pencapaian kualitas dan kapasitas hati dari seorang penyembah sejati. Sebagai seorang yang mengenal hati Tuhan, Daud menganggap semua pencapaian dan prestasi sebagai seorang pembunuh raksasa atau raja yang sukses bukanlah sebuah pencapaian dan prestasi yang kekal yang patut dibanggakan. Daud lebih suka tercatat sebagai seorang penyembah sejati. Daud mengajarkan kepada kita bahwa semua pencapaian dan prestasi akan mudah layu. Semuanya akan sia-sia dan tidak berarti. Oleh karena itu, di sepanjang kehidupan kita di bumi ini, hendaklah kita melakukan pelayanan kita dengan hati yang murni, tulus dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Semua pelayanan yang kita lakukan haruslah bersifat kekal, bukan sesuatu yang mudah luntur dan mudah kusam, karena hal-hal itulah yang akan diperhitungkan Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 3 berkata, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Saudaraku, hari-hari yang kita jalani di sepanjang kehidupan kita merupakan hari-hari yang penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana akhir hidup kita di dunia ini. Apakah kita akan seperti Daud, seorang penyembah sejati yang berkenan di hati Tuhan, ataukah kita akan berakhir dalam kedagingan? Satu hal lain yang dicatat mengenai akhir hidup Daud adalah dia menjalani hari-hari kehidupannya penuh dengan kepuasan. Mari kita baca dalam 1 Tawarik 29 ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya, menggantikan dia. Kata lanjut umurnya dalam ayat Alkitab versi bahasa Inggrisnya
digunakan kata full of days, artinya adalah hari-hari yang penuh dengan kepuasan atau dikenyangkan. Banyak orang menjalani hari-hari kehidupannya di bumi ini penuh dengan ketidakpuasan. Banyak orang menimbun kemarahan mengenai peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Banyak orang menyimpan sakit hati seumur hidupnya akibat orang-orang yang menyakitinya di masa lalu. Semua itu membuat seseorang tidak bisa menjalani hari-hari kehidupannya dengan penuh kepuasan. Saudara yang terkasih, Daud juga banyak mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Ia mengalami hari-hari di mana ia dikejar-kejar untuk dibunuh, sehingga ia harus bersembunyi di gunung dan mengalami kelaparan. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyimpan kemarahan atau sakit hati di sepanjang hidupnya. Bahkan dikatakan bahwa Daud menjalani hari-hari kehidupannya dengan penuh kepuasan. Rahasianya adalah karena Daud menjaga hatinya tetap terhubung kepada Tuhan. Dia tidak menyia-nyiakan hari-hari kehidupannya untuk kemarahan atau sakit hati. Nah, saudara terkasih, marilah kita belajar dari kisah Daud, bukan hanya pencapaian dan prestasinya yang luar biasa, tetapi juga akhir hidupnya yang luar biasa. Mari, saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kepada kami untuk memperhatikan hari-hari kehidupan kami di dunia ini, tidak mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia seperti kemarahan dan sakit hati, melainkan melakukan pelayanan dengan hati yang tulus kepadamu. Kami ingin memiliki akhir hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon damai sejahtera-Mu melingkupi kami, memberikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam. Dan ketika kami bangun besok pagi, berikanlah kami tubuh yang sehat dan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh kepuasan. Malam ini kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Berkatilah Indonesia, berkatilah para pemimpin negara kami. Dimanapun mereka berada, biarlah perlindungan yang dari Tuhan melingkupi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.